bla bla bla. Oke. Di sini yang Halida ingin kerjakan, apakah segmentasinya saja ataukah sampai ke klasifikasinya? Sebenarnya untuk ini melanjutkan proyeknya Pak Asyar ya Pak. Jadi Oh, sebenarnya oke, oke. untuk sudah berhasil juga dari aplikasinya, cuman kemarin Pak Asyar bilang lebih dikembangkan lagi untuk segmentasinya. Oke, masalah yang sebelumnya apa? Gagal segmentasi atau gimana? Ada kasus apa yang kenapa perlu dikembangkan lagi? Kan Iya beda Pak. sebelumnya. Jadi masalah sebelumnya itu ya, jadi masalah sebelumnya itu kalau itu di aplikasinya kalau kita yang pertama masalahnya itu kalau misalnya kita ngefoto nih, misal kita ngefoto kayak HP atau botol minum itu tuh jadi bahkan itu botol minum aja bisa diidentifikasi keratitis gitu padahal kan Oh, dia ya botol oke, minum oke, gitu. oke, Nah itu Pak Syar ya oke. Pak Syar kemarin minta untuk kalau misalnya itu bukan dibuat untuk fitur kameranya jadi nonaktif. Oh, I see. Oh, oke, berarti kan ada klasifikasi objek ya, bener nggak? Iya Pak. Oke, berarti kan bukan cuma segmentasi kan? Hmm, Bener nggak? Gimana iya Halida? sih, iya sih. Tapi Berarti kan bisa kemarin dibilang, karena kemarin karena Pak Syar eh? ya, Agak putus-putus, Halida maaf, agak ya bisa bisa jadi. agak putus-putus di saya. Saya izin off cam, Oke, oke. saya izin off cam dulu ya Pak. Ya. Oke, gimana Halida? Oke. Apakah sudah lebih jelas Pak suaranya? Oke, coba. Gimana? Eh, Iya sepertinya bisa dikategorikan klasifikasi juga Oke. Pak. Kemarin karena Pak Asyar menyebutnya segmentasi, jadi saya kepikirannya segmentasi. Oke. Jadi mungkin kalau saya usul ya, mungkin juga bisa identifikasi mata ya. Ya, benar nggak? Kan kita mau mengidentifikasi objek ya, apakah ini mata atau bukan kan? Ya. Iya benar Pak. Kemudian kan di aplikasi sebelumnya kan pasti udah pakai segmentasi nggak di aplikasi sebelumnya? Halida gimana? Ah, Sebenarnya untuk kodenya saya belum Oh baca bukan 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 kodenya. secara lengkap. Di papernya gimana? Di papernya bilangnya gimana? Sebentar. Ada papernya nggak? Yang papernya Pak Asyar? Ada Pak. Coba dibuka. Sebentar. Ini Pak. Oke, bisa lihat metodenya? Oh, oke, pakai CNN. Oke, coba lihat metodenya. Ada ininya nggak? Apa diagram alirnya? Oh, ini Pengumpulan Pak. data. Oke, terus bawahnya lagi. Oke, oh stop. Oke, situ ada processing ya. Ada normalisasi, ada Gaussian blur, dan ada buffer prefetching. Bentar. Dan saya pasang foto pegawai sensor Gaussian oke. Jadi kalau yang saya pahami dari sini bahwa yang dilakukan oleh Pak Asyar dan kawan-kawan di sini fotonya itu memang selalu foto mata gitu ya. Iya benar. Nah, sekarang ceritanya ingin apa mengantisipasi misalnya aplikasi dipakai untuk memfoto yang bukan mata supaya tidak di
tidak diproses lebih lanjut gitu ya intinya ya. Iya, Pak. Oke, berarti kalau saran saya sih mungkin judulnya kira-kira seperti ini. Identifikasi objek mata dengan segmentasi citra digital. Ya, kira-kira gitu. Identifikasi objek mata ya dengan segmentasi citra digital. Karena keratitisnya itu perkara belakangan kan, ya Halida ya. Oke, oke. Urusan Oke, Pak. Ya, urusan keratitisnya itu kan eh, pakai yang udah ada kan, benar iya. nggak? Kalau saya tangkap, ya, kalau yang saya tangkap dari papernya, dia tuh untuk pemodelan kreativitasnya itu eh, pakai data yang udah ada di rumah sakit dan itu menggunakan slit lamp gitu. Sedangkan kalau ini mau diaplikasikan ke aplikasi supaya untuk daerah-daerah yang tertinggal itu Oh, oke bisa oke oke. Jadi nggak perlu seat lamp-nya ya. Ah, I see. Oke, coba saya yang cek dulu. ini gitu. Iya, iya. Em, hmm, ya, jadi kita pengen dapat, jadi kita motret nih pakai HP ya. Nah, terus kita ingin dari foto itu kita otomatis segmentasi kan, kita identifikasi objek matanya kan. Lalu kita kita segmentasi apakah ada objek mata, lalu kita identifikasi ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti ya nggak lanjut kan. Tapi kalau misalnya ada, berarti kita lanjut ya. Nah, kemudian berarti di sini kalau yang saya pahami, berarti Halida kemudian mau kemudian pakai data hasil segmentasi itu untuk klasifikasi karakteristiknya untuk lihat apakah ngaruh ke akurasi yang gitu ya, benar ya? Iya, Pak. Oke, berarti identifikasi objek mata dengan segmentasi digital untuk eh, pendeteksian keratitis. Nggak perlu kata penyakit, kenapa? Karena keratitis Baik, itu Pak. sudah nama penyakit, ya. Jadi nggak perlu kita bilang penyakit lagi, ya. Gitu kira-kira ya. Oke, baik. Oke, Terima kasih, Pak. ya. Bentar, belum selesai. Iya, iya, Ya, nggak Pak. apa-apa. Nah, eh, ini latar, apa pustaka yang dari dipakai yang dibaca Helda apa aja selain tadi paper Pasher dan kawan-kawan. Sebenarnya saya udah ngumpulin beberapa, tapi Oke. masih pakai yang ada di daftar pustakanya papernya Pak Asyad juga. Oke. Boleh Karena itu dilihat ya, boleh dilihat cukup daftar spesifik pustakanya yang paper Pasher, maaf, paling ini bawah. Pak. Oke, dari Sirlem ya. Tetetetete. Oke. Eh apa namanya? Coba minta tolong Halida buka paper yang paling bawah itu. Yang paling bawah. Yang Won dan kawan-kawan. Dia pakai pakai citra apa ya? Saya pengen lihat. Oke, itu langsung klik aja. Oke, baca ininya. Ada metodenya nggak? Oke, lihat atas aja. Lihat apa tadi di introduksi. Oke, stop sini. Misuse.
Oke, jadi kalau yang saya pahami di sini fotonya kayaknya udah foto pakai itu ya, street lamp ya. Bener nggak? Iya, Pak. Jadi sudah tersegmentasi gitu ya. Oke, coba buka Google Scholar. Coba cari eye identification. Eye. Mata-mata. Bukan, Oh, bukan AI, eye. sempat bingung. Ya, eye identification for keratitis gitu deh. Identification for keratitis gitu aja. Tambahin for keratitis. Halida, keputus kah? Halo, halo. Yang lain dengar saya? Ada Pak. Oke. Halida keputus ya? Kayaknya. Oh iya benar. Kita tunggu Halida bergabung. Sambil ini saya coba cari. eh Kalau Halida udah gabung, bilangin saya ya. Sebentar. Oke. Maaf, Pak. Tadi Oke. Halida, sinyal di iya, IPB-nya iya. Nggak apa-apa. kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Oke, bisa share screen lagi, Halida? Oke, sebentar. Oh, te, te, te. Interior. Bentar, saya lagi nyari juga. Eh, Keratitis, staining, locus, Hmm, hmm. Kamu yang butuhin ininya, bagian mata apanya, Halida, yang kamu butuhkan? Kalau saya sebenarnya lebih ke mata secara keseluruhan sih. Nah, Oh, nggak, jadi tapi kan tahap berikutnya harus disegmentasi. ya eh, sebenarnya untuk klasifikasi keratitisnya sudah dengan Pak Asyar. Jadi kita lebih ke Iya, kalau tapi kan gitu harus ya. di harus di segmentasi tetap kan ya. Maksudnya gini loh. Kan nanti kan tetap masuknya masuk ke classifiernya itu. Nah, secret itu butuhnya bagian apa dari mata gitu maksud saya. Oh, bagian kornea, Pak. Oh, oke, kornea. Eh, tuh. Bisa ya? Kalau dari kamera HP cukupkah? Memadaikah ininya kualitasnya?
Dari papernya sih cukup sukses ya pas saya baca. Coba tunjukin, coba tunjukin. Nah, ini hasil foto dari apa? Dari foto biasa, foto HP atau Sebenarnya bisa dua, Pak. Bisa langsung dari kamera HP, bisa juga diupload gitu kok. maksud saya ketika kita Kalau bilang foto HP itu maksudnya sumbernya ya bukan apa ya masalah diupload nggak apa-apa. Maksud saya kalau dibandingin sama foto dari slit lamp ngaruh nggak gitu loh maksud saya. sepertinya yang ini foto dari HP. Oke. Tapi belum bisa. Tapi sekarang apa namanya semuanya diambil gitu ya. Betul, Pak. Using custom build OCT. Ini saya lihat sih banyak papernya tuh pakai cita-cita yang diambil apa namanya tut, 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 ocular detection, smartphone based. Mhm. Coba cek ini Halida di chat coba. Ya, jadi dia ngebandingin foto pakai smartphone ya biasa sama street lamp ya terus dia bandingin ya. Nggak tahu ini nyambung nggak sama kamu corneal endothelium ininya. Saya kan nggak ngerti keratitis. Cocok nggak? Mungkin ada Oke, jadi ada hubungannya nanti jadi maksud coba saya saya cari baca cari lebih lengkap cari lagi. paper yang seperti ini ya, yang sudah pakai apa, yang udah pakai citra dari smartphone juga. Nah itu nanti apa namanya kamu masukkan daftar ketinggian pustaka untuk melihat apa saja yang sudah dikerjakan yang terkait dengan masalah yang mau kamu lakukan gitu ya. Jadi gimana kalau sumber datanya bukan dari street lamp ya. Nah kemudian juga ya cari paper-paper terkait apa kalau bayangan saya sih mengidentifikasi matanya sih mungkin bukan hal yang sulit ya. Karena kan itu mungkin bisa pakai CNN biasa ya. Nggak tahu ini tuh bayangan saya ya. Eh, sekarang kan belum ada sama sekali di aplikasinya Pasar belum ada ya bagian itu untuk mendeteksi mata enggaknya ya. Iya, Pak. Belum ada. Oke. Ya udah berarti judulnya bisa aja investigasi objek mata eh apa namanya dengan segmen apa ya dengan metode apa gitu ya kamu sebutin eh, untuk deteksi keratitis intinya sih begitu. Oke, ada lagi ada yang mau tanyakan Halida? Sejauh ini belum ada sih. Oke, ya terima kasih. Oke, baik. Terima Berikutnya, kasih juga, Pak. ya sama-sama. Izin Pak, boleh ramar Pak? Silakan, silakan. Oke, saya share screen ya Pak. Ya, siapa? Oh, Rahmat, oke. Oke, Pak udah terlihat Pak? Sebentar, saya lagi nyatet dulu siapa aja yang udah. Oke, deh, silakan. Oke, perbandingan waktu respon data pada desain tata integrasi. Oke. Eh, oke, coba Ya cerita ini dikit saya ini ya. ya ini saya ikut penelitiannya Pak Toto Pak. Jadi Pak Toto sama ada satu dosen di UI namanya Pak Heru. Itu beliau melakukan kayak semacam membuat suatu sistem decision apa? Decision Ya, support system. ya, udah saya. Dan itu kalau
Ya, DSS, dan itu dilakukan di komputer biasa. Hmm? Itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari, Pak. Karena DSS ini tujuannya itu kayak kalau Ya, terjadi bencana, DSS ini dilakukan untuk ya. menyampai si solusi optimal gitu. Jadi Hmm. saya di sini buat meneliti kalau apakah kalau di superkomputer itu dapat dilakukan dengan instan apa gimana Pak gitu kurang lebih. Baik. Tapi gini, Rahmat, kalau kita secara naif ya, kita bilang, oh ini lama Pak, 3 hari Pak. Eh, terus berarti kan perlu HPC ya. Nah, judul Rahmat ini kesannya ya kalau seperti sekarang ini, kesannya seperti menanyakan pertanyaan yang semua orang udah tahu jawabannya. Paham ya? Jadi 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 eh, eh, mungkin perlu di apa diungkapkan ulang gitu ya. Yang Rahmat mau lakukan itu apa sebenarnya? Yang mana itu sebenarnya perbandingan ini itu dari superkomputer ada yang dari UI Pak satu sama superkomputer di Fugaku Pak Jepang. Jadi yang dibandingkan itu sebenarnya antara dua superkomputer Pak. Oke, Dan apakah ya, ya. kenapa mereka perlu diperbandingkan? Nah, karena yang superkomputer UI ini speknya itu di bawah sedikit dari si Fugaku, Pak. Tapi nanti Seberapa pengen dibandingkan apa? seberapa sedikit? Seberapa sedikit? Nah, seberapa sedikitnya saya juga kurang tahu, Pak, karena Oke, saya belum coba yang di Fugakunya. maksud saya Tapi gini, kurang. maksud saya gini. Kalau memang yang di UI itu speknya di bawah yang di Jepang, berarti kita udah punya jawabannya kan? Ya, tapi ingin menganalisis juga kalau apakah sejauh itu ketinggalannya, Pak, sehingga harus terlalu bergantung kepada yang Fugaku gitu. Oke, Jadi apakah kalau perbedaannya kecil, jadi sehingga kita bisa bergantungnya ke yang UI aja oke. gitu. Yang bikin DSS-nya yang untuk versi superkomputer siapa? Gimana, Pak? Aplikasinya kan DSS-nya aslinya kan bukan buat. Oke, aplikasi aslinya DSS aslinya itu sudah pakai parallel computing belum? Belum Pak. Dari yang Oke, saya dapat ini mungkin masih single core gitu Pak untuk mengerjakan ini. oke. Jadi Nah, CPU only. yang akan bikin jadi paralel siapa? Nah, saya belum dapat info ya Pak. Tapi kayaknya ini tetap stay di book apa yang non paralel. Tapi jadi ini pengujiannya nanti tuh berdasarkan kayak cara ngekompilnya gitu Pak. Mungkin. Saya belum dapat info lebih lanjut ya Pak terkait yang setelah pengujiannya itu. Tapi sepertinya perbandingannya nggak bakal sampai membuat dia sampai paralel gitu Pak. Jadi tetap stay di data yang sekarang, namun berapa berapa optimalnya sejauh itu gitu. Nah, di sini pertanyaannya adalah jadi sebenarnya Rahmat itu dibutuhkan untuk apa sebenarnya gitu. Itu tuh yang perlu dicari tahu lebih lanjut ya Rahmat ya. Karena kalau programnya sama, tinggal dikompilasi ulang dan tinggal dijalankan lagi, kenapa nggak beliau kerjakan sendiri? Paham maksud saya ya? Paham, Pak? Nah, jadi kenapa butuh Rahmat? Nah, gitu loh. Jadi ini maksud saya gini, eh, jadi coba digali lebih lanjut apa yang sebenarnya karena gini, kalau misalnya programnya tidak memanfaatkan paralelisme, make sense nggak sih Pak jalanin di superkomputer? Kalau menurut saya sih ya dibilang bagusan tentunya bagusan paralel ya Pak ya, Nah, karena nggak udah make pakai sense nggak? Make superkomputer sense juga. nggak? Kan superkomputer itu kan hitungannya kan dia punya ratusan atau ribuan prosesor kan? Ya nggak? Ya, Nah, jadi kalau programnya itu single core, make sense nggak, Rahmat? eh, maksud saya bukan single core sih Pak. Saya juga Nah, salah gimana? kata. Maksud itu nggak bisa jalan di CPU sama GPU sekaligus gitu Pak. Dia hanya di CPU doang gitu. Jadi benar-benar memanfaatin berapa gedenya CPU dari si komputernya gitu. Oke. Nah, di superkomputernya dia basis GPU apa basis CPU? CPU Pak. Basis CPU. Ya. Eh, tapi kan
si aplikasinya, oke. Rahmat pernah nyoba aplikasinya nggak? Aplikasinya udah pernah, saya bukan nyoba sih Pak, saya didemonstrasikan gitu. Di demonstrasi di laptop biasa. Ya, laptop Ah, biasa. dia pakai apa? Python atau pakai apa? Gimana Pak? Pakai Python atau pakai apa? Eh, saya lupa pemrograman. Tapi waktu itu si aplikasinya ini udah jadi berbentuk web gitu Pak. Jadi yang didemonstrasikan itu berbentuk web. Oke, oke. Jadi gini. Eh, kalau judulnya seperti sekarang, ini kesannya kalau bagi orang awam ya, kayaknya kan kayak cuma ngeran terus ngebandingin waktu, ya nggak? Benar. Nah, padahal eh, kan coba diingat lagi pelajaran wakanya ya. Padahal kan mungkin komputer kita sama si superkomputer kan beda arsitektur mungkin kan ya. Jadi dugaan saya nanti Rahmat tuh mungkin perlu melakukan porting aplikasinya. Iya, portingnya benar, benar, benar. Pak. Oke. Nah, itu kata itu yang hilang nih ya. Oh iya, Ya, jadi jadi Rahmat itu bukan cuma ngeran ya. Rahmat harus melakukan porting ya. Apa? eh jadi nama desasnya apa? Ini ya. Jadi eh apa namanya? Ada nggak nama sistemnya? ada Pak ini Pak, respon or. Oke, oke. Jadi mungkin satu satu ide judul ya, mungkin apa porting respon or DSS ya eh, ke platform superkomputer apa sama apa gitu ya, paham? Ya Pak. Jadi Berarti jadi jadi judulnya ganti. jadi jadi fokusnya itu adalah ke portingnya. Nah, tentunya kita porting kan mesti dites jalan gaknya dong, ya nggak? Benar. Dan kita mau tahu jalannya seberapa bagus kan? Ya Nah, benar Pak. jadi di dalam itu termasuk kita melakukan uji kinerja ya. Oh, oke. Berarti Jadi judul utamanya porter di dalamnya kinerjanya gitu ya Pak ya. karena Itu bayangan saya salah itu yang satunya. susahnya sih. Jadi Benar Pak. jadi maksud saya teman-teman semua jangan sampai judul itu jadi mohon maaf jadi mengecilkan pekerjaan kita ya. Di saat yang sama juga jangan overclaim ya. Jadi misalnya contoh misalnya Rahmat bilang apa eh, pengembangan respon or DSS gitu. Enggak kan? Ya, paham ya? Karena kan bukan 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 Rahmat yang bikin gitu ya. Ya, tapi di sini fokusnya adalah proses portingnya itu karena mungkin nggak semua library cocok kan? Ya enggak? Kan misalnya kayak kita apa? Mungkin library yang dipakai mungkin beda tuh harus kita sesuaikan untuk yang bisa jalan di masing-masing superkomputer. Jadi praktis Rahmat kan porting kedua sistem kan? Iya Pak, benar, dua sistem. Eh, si ini si Fugaku basisnya apa ya? Coba. Fugaku, saya belum terlalu dapat informasi sih Pak, karena kemarin baru pengajuan untuk akunnya, jadi belum terlalu explore. Googling dong. Oke, boleh. Coba. Kita sekalian belajar mencari informasi. Fugaku superkomputer cari. Ada websitenya nggak? Atau ada wikinya nggak apa-apa. Oke, specs boleh. Oh, dia pakai prosesor apa? Nggak, ini kan ininya nodenya. Terus bawah, terus bawah. Oh, itu tuh, atas tuh. Ya, Itu. Oh, oke, ARM ya. Dia basisnya basis ARM ada. ya. Oke. Nah, berarti kan apa beda arsitektur dengan x86 ya. Kalau misalnya beliau mendemokan di komputer Linux atau Windows kan itu kan x86 ya biasanya ya. Kalau di laptop-laptop kita biasa. Nah, berarti kan ini harus diporting ke ARM. Jadi ya udah apa eh, eh, apa namanya bisa aja tuh nanti masuk ke judul ya. Jadi misalnya porting respon or decision support system ya ke arsitektur ARM V8-2A untuk apa Fugaku superkomputer misalnya seperti itu ya. Kok yang si UI coba lihat UI
Dia pakai apa platformnya ini arsitekturnya? Saya nggak tahu namanya. Itu tuh bawah. Nah, Yang UI saya udah sempat cari juga sih Pak. Kayaknya mereka nggak terlalu open untuk soal spek. Saya dapatnya yang kayak oke. gini kayak gitu. Bentar. Dia pakai punya siapa nih? Cari mereknya. Dia sama siapa ngomongnya? Tete. Terus itu siapa itu? Oh, pakai HP ya. Dia pakai mesinnya HP, Hewlett Packard. Tuh, bawah ya. Nah, Itu coba Pak. kamu coba kamu itu Google itu tuh, Google HPC AI Apak Hewlett Packard tuh. Coba kamu Google itu. Nah, itu. Ya itu kamu Google. Nah, itu dia jualannya apa tuh? Oke, sip. Oke ini Pak. Oke, iya. Bawah terus, nah dia tuh apa tuh? Nah, itu tuh mesin dia tuh, HPE Cray. Oke, Cray ini itu apa? Ya, cari itu. Nah, tuh. Terus bawah. Eh, oke, kayaknya X86 deh. Ya, Apa namanya Pak? kayaknya, Ah ini ada Pak. kayaknya. Itu tuh. Server node. Nah, Intel kan Intel masuk AMD kan? Ya benar. Nah, AMD jadi sama Intel. jadi kayaknya sih X86 ya. Nah, jadi kalau ini kan mungkin tinggal ngeran sih. Tergantung apa? Tergantung yang sekarang jalan tuh di jalannya di sistem operasi apa. Mungkin perlu rekompilasi atau set new sign library kalau dia pakai OS yang berbeda. Tapi biasa sih mesin-mesin ini mungkin jalannya juga pakai Linux sih, mungkin ya. Tapi nanti dicek aja. Jadi tadi ya. Judulnya mungkin saran saya itu ke portingnya, tapi tentunya nanti Rahmat diskusi dengan Pak Toto ya, yang cocok apa. Tapi tadi poinnya adalah kita ingin judul itu yang memberikan eh, gambaran yang sesuai dengan apa kepada pembaca gitu ya. Jadi tidak jadi mengecilkan pekerjaan kita dan juga tidak mengklaim berlebihan, gitu ya. Oke. Ya Pak. Nah, jadi nanti Rahmat coba oke gimana untuk yang pustakanya nih? Nah, coba googling misalnya Oke. porting eh, X86 application to ARM V8.2 coba. Porting X86 app ya to ARM. Tadi ARM V882 ya rasanya. Oke. 82 Coba. Pak. Ya. Oke, coba klik itu. How hard is it to Oke. Nah, jadi oke. Jadi ini ya, jadi apa trial and error ya intinya ya. Jadi kita ngecek apa yang error, kita benerin dan seterusnya. Coba back lagi, ada conference tadi Yang ini Pak. yang buat apa? Oke, sip itu. Ya, coba dibuka. Oke. Nah, ini paper dengan pekerjaan serupa nih, ya. Baca tuh judulnya. Nah, lihat judul tuh. Oh iya benar Pak. Ya, Kan ya, ya. semodel kan, Siap, siap. ya. Nah, Ya jadi Pak. ya Siap, siap. Rahmat udah punya contekan format gitu ya. Ya, Ya Pak. Siap. jadi ya ini kalau teman-teman butuh inspirasi apa strukturnya gimana, yang perlu kenapa. Nah, jadi kita bisa cari paper-paper yang pekerjaannya mirip-mirip dengan yang kita kerjakan. Tapi jangan kopas juga ya. Nah, jadi sini, nah lihat cerita dia ya. Nah, dia kan ngomongin portingnya gimana ya. Masalah kenapa sih perlu porting ya bla 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 bla. Ya. Oke, Oke, siap Pak. jelas Rahmat. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip sama-sama. Nah, seperti tadi, coba maaf, coba judulnya Rahmat Kopas di Google Scholar. Coba lihat apakah udah ada yang apa mensitasi.
sama buka ininya, maaf, buka daftar pustakanya dong. Buka references-nya si tadi itu. Ya, Ya, salah satu. Oke, nah ini bisa dilihat-lihat ya. Ini ya referensinya ya. Terus Google Scholar, cari judul yang itu, judul dia. Coba lihat apakah ada yang mensitasi ya. oke, Nah, satu ada Pak. satu tuh. Diklik aja, diklik aja. Oke, oke, ini. Oke, nah ini mungkin relevan juga kan karena kan ini kan large scale computer cluster kan yang si Fugakunya kan. Ya, mungkin relevan ya. Oke, Oke, coba dibaca-baca, dimasukin ke tinya pustakanya ya. oke, siap Pak. Oke, sip. Makasih Rahmat. Nah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, siapa berikutnya? Ayo. Ada yang ini mau duluan? Oke. Sekarang coba siapa nih? Tioninta udah. Novia, ada Novia? Silakan Ada, Novia. Pak. Ya, silakan. Bentar ya, Pak. Ya, Hmm. mungkin bisa sekitar 2 orang. Ini Novia sama mungkin satu lagi ya habis ini. Ini, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Oke, sip. Sebentar. Oke, re-engineering bla 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 bla. Oke, ini IPB Digita nih. Apa masalahnya sehingga perlu di re-engineer, Novia? Sebelumnya ini apa sih judul saya ini masih belum fix soalnya saya Ya. nyari judul sendiri juga. Jadi belum tahu juga nih bisa atau enggak gitu. Ya, nggak apa-apa, Judulnya nggak apa-apa. dipakai gitu. Oke. Sambil jalan, maaf, saya tadi itu lihat di. Oke, jadi di tulisannya mungkin banyak masih belum dimiring-miringkan ya, Novia ya. Kemudian Iya, juga Pak. itu ada Novia bilang menggunakan bahasa mulai PHP di mana bla bla. Nah, jangan pakai di mana ya, karena istilah di mana itu kalau di bahasa Indonesia itu hanya untuk membicarakan tempat ya. Tidak bisa kita pakai seperti where di bahasa Inggris. Jadi, misalnya kalimat ini ya, misalnya kita bisa bilang saat ini situs IPB Digita ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel. Itu saya rasa lebih to the point ya. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi banyak kasus di mana tuh bisa kok kita ubah struktur kalimatnya sehingga tidak perlu pakai ungkapan di mana. Oke. Ini idenya dari Novia sendiri atau gimana? Iya, Pak. Sebenarnya idenya dari saya sendiri, cuman kayak Oke. masih bingung gitu loh, Pak. Ya, nggak Saya apa-apa. kan nyari ya, Ya. baca-baca skripsi orang. Terus saya nemu banyak yang bahas tentang IPB Digitani gitu. Terus saya buka websitenya tuh kayak lemot gitu loh, Pak. Terus saya Oke. coba ngukur pakai Lighthouse ini. Performanya tuh 52. Terus saya pengen ganti frameworknya gitu, pakai JavaScript dan React.js biar performanya itu meningkat gitu, Pak. Oke, nah itu bagus ya. Jadi maksud saya di situ kan berarti Novia mengamati ada suatu masalah, kemudian Novia udah penjajakan ya untuk ngecek apakah itu memang masalah. Balik ke Lighthouse tadi. Bentar, Pak. Ini. Oke, nah jadi di sini nanti bisa tuh Novia bicarakan di latar belakang ya bahwa digitan itu apa sih berguna untuk bla 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 bla. Nah, namun kinerjanya masih belum optimal ya yang ditunjukkan dengan skor Lighthouse bla 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 terutama untuk komponen performance ya. Nah, jadi di sini nah jadi sini berarti kalau Lighthouse ini pasti masalah front end kah, Novia? Sebenarnya saya nyari ini doang sih, Pak, nyari lewat AI cara
ngukur performa website. Jadi saya nggak tahu nih sebenarnya yang diukur itu dari bagian front end doang atau kayak keseluruhan gitu. Oh, udah tahu belum? Jadi kesimpulannya. Belum, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Ada ini nggak? Ada panduannya nggak untuk silat? Oke, coba itu tuh. Um, si calculator tuh. The performance Mana? itu klik itu tuh yang bawah. Oke. Oke, nah ini kan lebih jelas ya. Eh value bentar. Nah, ini ya Novia perlu pahami halaman ini ya untuk detailnya ya. Jadi kenapa sih skornya tadi nggak bagus gitu ya? eh saya juga nggak ngerti kan ini apa? Itu tuh klik bawah tuh web dev performance scoring tuh. Nah, itu detailnya ya. Oh ya, Ya, ini tuh dibaca ya. Jadi ya Pak. apa namanya? Novia eh, eh, pastikan ya itu eh, masalahnya karena komponen apa, apakah memang betul masalah front end. Misalnya kan kadang-kadang kalau di web itu kadang-kadang developernya lupa meresize citra ya. Jadi kadang-kadang resize-nya tuh ini on the fly apa namanya di sisi klien. Jadi citra aslinya itu misalnya gede banget ya, misalnya kata 10 mega JPEG ya. Nah, tapi ditampilnya kecil. Nah, tapi ngeresize-nya di sisi klien gitu ya. Jadi kan ngebebanin renderingnya ya. Nah, kan harusnya kalau memang citranya butuhnya kecil, tampilnya kan harusnya di servernya kita simpan yang versi kecilnya sehingga yang dikirimkan itu juga kecil dan si sisi browser tidak perlu eh, beban apa resize apa untuk resizing image-nya itu. Nah, coba Novia buka Google Scholar. Oke, coba cari Lighthouse. Tambahin web. Oke, web performance. Oke, web performance. Oke, sip. Nah, itu aja tuh yang atas buka tuh. Sama yang bawah juga tuh sekalian. Dua yang teratas. Aduh, bentar Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi di sini dia mengevaluasi si Lighthouse-nya, Novia ya. Ya, Pak. Jadi Novia baca ini untuk memahami apakah ada, coba ada kesimpulan ini. The student says findings alert to potential pitfall, abstract, maaf, abstract, data abstract. Ya. The study's findings alert to potential pitfalls when using single run based measurement results and serve. Oke, jadi intinya sih kalau yang saya baca ini apa namanya dia nyaranin kalau pakai Lighthouse jangan cuma sekali run Novia. Jadi dia bilang minimal 5 kali, kemudian yang diambil adalah mediannya. Ini saran dia, ya. Jadi Novia apa nanti apa jadi gini, jadi nanti judulnya bayangan saya ya, Novia itu adalah evaluasi kinerja situs web IPB evaluasi dan optimasi kinerja web IPB Digitani gitu intinya ya. Oke, Pak. Nah, jadi apa namanya? Latar belakang itu ngomongin kenapa IPB Digitani itu penting, mungkin ngomongin siapa sih yang make atau gimana kenapa sih dia perlu mudah dan cepat diakses. Nah, nanti di metodenya ada bagian pengujian apa evaluasi dengan Lighthouse, si Google Lighthouse-nya ya. Paham, Novia? Ya. Nah, jadi apa namanya? Ini saran dari si paper ini. Coba lihat satu lagi yang tadi yang kedua yang dibuka. Kenapa, Pak? Maaf, paper yang kedua, maaf Novia. Paper yang kedua. Ya, yang itu. Oke. Ya, coba dibuka. Maaf. Oke, stop situ. Di abstraknya aja. Abstraknya aja. Oke. Di research bla 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 bla, figures show that data was collected, the findings failed to reject showing that the demand. Oke. Jadi di sini ternyata demand suatu website tidak berkorelasi dengan
skor Lighthouse Performance. Jadi bisa aja suatu website itu skornya jelek tapi tetap banyak diminati. Paham ya? Ya, tapi ini kan ngomongin demand ya. Jadi apa namanya? Ini kan ngomongin e-commerce. Gampangnya gini, kayak kamu buka Shopee, lambat kamu jabanin kan? Iya. Karena terkenal kan gitu ya. Nah, tapi kalau IPPD kita ini kan mungkin belum terkenal itu gitu. Jadi, oke. Coba lihat lagi Google Scholar-nya, maaf. Tadi yang halaman pencarian ya, oke. Evaluating, oke itu bisa dibuka juga tuh, yang ketiga Iya, ya. Pak. Ya, terus ke bawah lagi. Nah, coba lihat yang itu, yang top 5 e-commerce itu. Ya, coba dibuka. Coba dia pakai e-commerce Indonesia apa? Orang Indonesia tuh kayaknya. Coba abstraknya. Oke. From the results top 5. Oke, Tokopedia 73 ya. Nah, ini bisa Novia gunakan untuk perbandingan ya. Oh, ternyata Tokopedia itu skornya 73. Artinya apa? Kalau misalnya Novia nanti bisa tingkatkan skornya itu jadi katakanlah 73 atau lebih, udah bagus, paham ya? Ini jadi kayak benchmarknya Novia, paham ya? Kan sekarang Bapak 52 ya? Iya, Pak. Nah, apakah harus sampai 100? Enggak ya. Kenapa? Karena Tokopedia aja cuma sampai 73 gitu, paham ya? Iya. Jadi Novia punya alasan kenapa targetnya itu dikatakanlah 70 plus gitu ya. Iya. Ya. Oke, Ada Pak. ininya kayak coba di bawah ada apa top 5 bla bla bla, coba ada hasil yang lain nggak? Kalau kan Tokopedia yang paling bagus itu 73. Yang lain berapa? Coba download artikel. Bentar. Jangan-jangan yang lain malah 50, jangan-jangan. Coba lihat bawah terus bawah. Skornya aja, hasilnya. Ini kan masih awal-awal. Oke, stop. Oke. Oh, ternyata ya tuh ya, Shopee cuma 10. Performance ya. Nah, jadi ternyata nggak jelek-jelek amat loh 52 ya. Ya. Nah, Iya, tapi Pak. tadi kalau saran si yang paper pertama tadi kan anggarannya aja cuma sekali, tapi 5 kali nanti coba aja Novia ulangi dulu ya berapa kali. Nah, cuma kan ya tadi kita kan pengennya lebih bagus kan. Nah, jadi anggaplah kita pengen kayak Tokopedia 73 gitu. Ya, Novia. Iya, Pak. Oke, jelas? Jelas, Pak. Ya, ada pertanyaan? Cukup, Pak, sampai sini. Oke, makasih. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Satu lagi. Siapa? Ada yang mau? Mungkin kalau belum ada, boleh saya, Pak. Oke, silakan. Suara saya kedengaran tidak ya, Pak? Ya, jelas, Ismi. Iya. Sebelumnya Saya nyatet izin, dulu. Pak, kalau... Maaf, tadi habis Rahmat langsung Novia tadi ya? Iya, Pak. Oke. Takut ada yang kelewat tercatatnya, Ismi. Oke. Silakan, Ismi. Sebelumnya mohon maaf, Pak, karena idenya belum terlalu jelas. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah. Oke, front end, Oke, di sini Ismi membicarakan sistem yang sudah ada atau belum? Sebenarnya ini sih, Pak, proposal yang dikasih Bu Karlisa. Jadi Bu Karlisa bilang mau mengajukan sistem cerdas ini, terus disarankan saya mengambil role front end. Kalau yang sudah saya cari itu ada yang mirip-mirip, tapi saya belum membaca keseluruhan. Cuma yang ada tuh seperti menyarankan buah dan sayur, atau misalnya rekomendasi untuk gizi buruk seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau yang secara spesifik memberikan informasi dan memberikan rekomendasi, saya belum benar-benar nemuin, atau mungkin sebenarnya ada tapi saya belum cari secara menyeluruh. Baik. Berarti ini ceritanya Bu Karlisa mau mengembangkan sistem ini gitu ya. Kemudian Ismi mungkin akan mengambil bagian front end-nya ya.
Betul. Oke. Nah ini pertama latar belakangnya itu panjang sekali arti paragrafnya Ismi. Iya, Ya, Pak. Belum dipecah ya. Jadi dipotong-potong. Iya, Pak. jadi satu paragraf itu satu ide pokok saja, ya apa sih yang mau dibicarakan, ya itu 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 kayaknya bisa jadi 3 paragraf tuh, jangan-jangan ya. Oke, jadi Iya, bacanya susah ya. Eh, atau bisa jadi panjang karena mungkin kalimatnya ada yang bertele-tele, ya. Jadi bisa cek. Maaf, oke. Nah tadi seperti semuanya, Ismi juga kalau punya paragraf mungkin ngerasa kepanjangan, Ismi bisa pakai tool-tool kayak ChatGPT atau apa untuk minta diringkas, tapi jangan dikopas langsung hasilnya ya. Ismi cek dulu untuk nyari inspirasi kalimat-kalimatnya, baru dipakai ya. Oke. Nah, di sini kalau saya lihat ya, tulisan Ismi ini kayaknya agak-agak kepanjangan ngomongin tentang pentingnya makanan yang sehat. Ya enggak? betul. Coba saya tanya, apakah orang perlu diyakinkan tentang pentingnya makanan, Ismi? Kalau pentingnya makanan pasti nggak perlu, tapi maksudnya nggak seperlu itu. Tetapi kalau misalnya diberitahukan terkait kasus yang kurang, kayak misalnya kasus tentang pola makan yang kurang baik dan sebagainya, mungkin perlu dikasih tahu. Oke. Jadi di sini Ismi ingin menekankan urgensinya kan ya. Iya, Pak. Jadi orang udah tahu bahwa makanan sehat itu penting, tapi mungkin orang belum tahu bahwa ternyata di Indonesia banyak yang masih bermasalah, yang masih belum punya akses ya, atau mungkin nggak bisa membedakan makanan yang sehat gitu ya. Nah, saran saya, paragraf ini bisa fokus ke kasus di Indonesia, Ismi. Ya, jadi Ismi bisa apa namanya, itu kan banyak UNICEF apa itu kan, itu mungkin bisa diringkas jadi pengantar saja ya, kemudian fokuslah ke apa namanya masalah stunting di Indonesia, itu yang saya rasa lebih urgen ya. Oke. Sorry, bukan paragraf 1 tepatnya, latar belakang ya maksudnya ya. Jadi ini nih kebetulan kita ngomong paragraf 1 gitu ya. Kan ini nanti bakal dipecah. Jadi nanti silakan misalnya paragraf 1 ngomongin umum misalnya dunia, kemudian paragraf kedua ngomongin tentang masa Indonesia, masa stunting ya. Kemudian mungkin paragraf 3 bisa ngomongin tentang kenapa sih stunting terjadi di Indonesia ya. Ada yang bilang stunting itu karena masalah masalah ekonomi ya. Nah, tapi ternyata banyak loh orang-orang yang dari latar belakang ekonomi mampu tapi anaknya stunting. Kenapa? Karena bisa jadi orang tuanya nggak ngerti ngasih makanan tuh yang baik itu seperti apa, atau bisa jadi anaknya picky eater ya, makanya pilih-pilih. Dan orang tuanya bingung ya untuk mencari alternatif makanan atau strategi untuk menghadapi anaknya. Paham ya? Nah, jadi stunting itu masalah yang gampang nggak gampang. Maksudnya apa? Gampang dari sisi bahwa kita tahu masalahnya apa. Malnutrisi kan ya, masalahnya kan ya, kurang gizi kan. Tapi solusinya ini yang nggak gampang ya. Jadi kita nggak mohon maaf ya, nggak cukup kita bilang oh udah beli makanan yang bergizi ya, tapi kan nggak segampang itu. Kenapa? Karena ngasih makan ke anak kecil atau apa tuh nggak selalu gampang, dan orang tuanya nggak selalu paham ya yang bagus itu seperti apa. Oke, nah jadi bisa fokus ke situ masalahnya. Nah, apa aspek yang mau disasar oleh sistem ini? Nah, itu kan Ismi perlu diskusi sama Bu Karlisa ya. Kalau lihat judulnya, mohon maaf, lihat judulnya. Nah, ini bayangan saya ini adalah tentang pemilihan makanannya ya. Nah, berarti nanti si user ngisi profil orangnya ya. Iya. Nah, ini nanti Kalau yang saya bayangin juga seperti itu, Pak, karena belum ada bimbingan, jadi mungkin perlu dibicarakan.
Oke. Nah, mungkin Ismi juga perlu pikirkan ini targetnya itu apa untuk usia berapa ya. Kalau kita mau ngomongin stunting kan berarti target bukan orang dewasa ya. Mungkin orang dewasa tapi bukan semua orang dewasa. Mungkin misalnya ibu hamil ya. Paham ya? Ya. Nah, ataukah mau semuanya Pak, nanti itu ditanya di sistemnya statusnya apa? Apakah ibu hamil kah ataukah anak-anak atau apa atau gimana tuh kan itu harus diperjelas ya Ismi ya. Kalau misalnya dibatasi untuk segmen tertentu itu bisa dimasukkan ke judulnya misalnya seperti itu. Oke, Ismi coba buka Google Scholar. Oke, yang udah Ismi jadikan rujukan apa Ismi? Udah ada belum pustaka? Yang pustaka ada Pak, tapi Lihat daftar pustakanya aja. kurang Gak apa-apa, lihat kurang daftar tahu. pustaka dulu aja, gak apa-apa. Ini Pak. Enggak, daftar pustakanya. Daftar pustakanya belum ada Pak. Saya baru Oke, pakai oke. link-link gini. Baik. Oke, dicicil ya pakai Mendeley teman-teman ya. Iya Pak. Kalian bisa pakai Mendeley kan ya? Saya belum Pak. Perlu kita omongin khusus kayak Mendeley? Atau kalian bisa nyoba-nyoba sendiri aja ya? Pakai software doang kok ya. Kalau pakai Mendeley teman-teman satu hal yang perlu diperhatikan, teman-teman tolong cek dan recheck data. Kan kalau kita narik PDF ke Mendeley dia otomatis ngambil data kan ya. Nah teman-teman tolong jangan percaya 100% ya. Mendeley itu sering salah, terutama tipe artikelnya. Jadi kadang-kadang kita ngambil jurnal dia bilang proceeding atau atau paper proceeding dia bilang jurnal, itu sering salah tuh. Kalau salah jenisnya nanti kamu pas generate daftar pustaka juga salah formatnya. Ya, oke. Oke, nah ini sedikit komentar teman-teman. Ini karena ada yang dari neliti.com ya. Nah, Ismi cari sumber aslinya. Neliti ini kayak kompilator aja, ya, bukan situs aslinya. Coba diklik. Sama yang satu lagi yang bawah itu juga ada. Nah itu klik DOI-nya, Ismi. Coba klik DOI-nya, ya, coba klik itu. Oke, not far. Oke, nggak apa-apa. Coba lihat balik ke neliti.com-nya. Oke, coba enggak jangan cari judulnya. Kamu googling. Ya, Nutrigenomics sama cari tambah namanya Angelin Vanardi. Cari di Google. Google Scholar boleh, cari Google Scholar. Sama nama penulisnya. Siapa? Angelin Vanardi. Tadi siapa? Di copy aja. Angelin Vanardi ya. Ditambahin belakangnya. Ya. Nah, klik tuh. Nah, itu aslinya tuh. Ya, Ismi. Jadi nanti ngerujuknya bukan dari neliti.com ya, tapi dari web ini, ya. Kemudian yang satu lagi juga ada kan neliti.com ya. Yang satu lagi sebenarnya ini sama Pak. Oke. Tentang Ya udah. Oke, baik. Yang itu yang bawah yang transfer online itu apa isi? Yang referensis ya. Coba diklik. ini Pak. Oke. Nah ini kan untuk ininya ya. Ini untuk teorinya apa pentingnya personalized nutrition ya. Jadi nanti bayangan saya judulnya itu adalah front end untuk sistem cerdas. Front end sistem cerdas untuk nutrisi terpersonalisasi gitu ya. Entah untuk personalisasi nutrisi. Itu bayangannya judulnya sih kayak gitu ya, Ismi. Oke, buka Google Scholar lagi. Ke Google Scholar lagi. Bentar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tadi. Ya, ini boleh pakai ini aja nggak apa-apa. Di query-nya coba cari personalized nutrition app misalnya. Personalized nutrition app. Nah, coba. Nah, ada tuh kan.
Modern technologies for personalized. Yang atas. Nah, coba dibuka ya. Ternyata udah ada tuh beberapa yang bikin ya. Nah, itu Ismi bisa coba lihat abstraknya apa. Ini dari buku kayaknya. Dia pakai AI bla 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 bla. Oke. Oh, ini ngomongin ini sih kayak apa, kayak smartwatch macam-macam ya. Coba lihat yang satu lagi, balik ke Google Scholar-nya. Nah, itu tuh, buka yang kedua. Nah, jadi di Inggris sudah ada tuh aplikasi seperti itu, Ismi ya. Namanya It Will UK ya. Nah, itu namanya itu tuh. iNutri Web App. Nah, coba bawah terus, efektif nggak? Result, terus bawah, terus. Oke, stop. Oke, lihat. Conclusion. This finding suggests that the iNutri app is an effective web-based tool for Ya, oke. Jadi ternyata efektif ya. Nah, sekarang coba Ismi cari di Google iNutri. Di Google, bukan Google App, bukan Google biasa. Nah, cari iNutri. Nyambung. Nah, Gini, Pak. coba cari. Ya, coba cari. Nah, ada aplikasinya tuh ya. Enggak, tapi ini buat bidan. Beda. Bukan. Bukan. Bawah terus. Oh, itu tuh iNutri app tuh, coba lihat tuh. Yang itu, yang bawah. Ini. Bawah. Itu tuh yang web. Nah, itu tuh. Itu Pak atas. Ini depan kamu itu. Ya, ini, Pak. Nah, itu. Coba dibuka. Nah, coba lihat. Oke. Nah, ini kamu coba ya. Ya, ini Baik, sudah Pak. dikembangkan di University of Reading ya. Nah, kamu coba ya, kamu daftar, kamu coba dan apa namanya ini bisa buat masukkan ke sistem yang mau dibuat. Nah, ini kan web ya. Nah, kalian mau bikinnya app atau apa? Nah, itu kan bisa disesuaikan. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke, maaf, balik ke Google Scholar. Cari iNutri. Nah, ini banyak papernya, iNutri bisa Ismi jadikan untuk referensi ya. Baik, Pak. Oke, itu aja saya rasa ya. Makasih Ismi. Boleh bertanya, Pak? Silakan. Jadi kan saya itu agak bingung untuk menuliskan judulnya gitu, Pak. Jadi kan ini sebenarnya judul yang saya tuliskan itu berdasarkan proposal yang ada dari Bukarlisa. Cuma saya tambahin front end. Jadi sebenarnya untuk judul ini tuh kita yang benar itu menyesuaikan proposal atau bagaimana? Itu silakan bicara dengan pembimbing kalau udah masalah ini ya. Kan saya ngasih masukan aja. Tapi kalau udah masalah judul benerannya nanti silakan diskusi dengan pembimbing ya. Tapi intinya kan ini adalah personalized nutrition ya. Itu sih yang saya pahami ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi alhamdulillah itu ya teman-teman. Sudah ada tadi 5 orang yang presentasi. Sejauh ini sudah ada total 18 orang. Nah, ini berarti ada 14 yang belum presentasi. Ya, nanti mungkin yang sebagian mungkin kebagiannya nanti pasca UTS, mungkin nanti dengan Pak Uza ya. Jadi pekan depan insya Allah kita lanjutkan lagi. Harapannya teman-teman udah punya bab 1 dan bab 2 yang lebih berbentuk ya. Tadi dari beberapa contoh teman-teman tadi semoga bisa memberi gambaran gimana sih cara kita untuk mencari referensi ya. Jadi kayak sambung menyambung ya teman-teman ya. Ya dari satu paper kita bisa nyari paper lain dari siapa yang men-cite dan lain. Ya Dinda, gimana Dinda? Bapak, saya ingin bertanya. Silakan. Ya, kalau jurnal atau sumber yang kita pakai ternyata kasusnya DOI not found, apakah berarti sumbernya tidak bisa kita pakai, Pak? Terus, Bukan, DOI not found itu berarti si penerbitnya tidak cukup rajin untuk mengupdate data DOI-nya. Jadi ada kasusnya Dinda? Boleh share screen? Saya ada sih Pak, tapi udah saya hapus jurnalnya. Nggak, ini DOI itu nggak wajib ya. Gini, DOI not found itu
sebenarnya lebih menunjukkan tingkat kerajinan si penerbitnya, ya. Tidak berarti bahwa papernya itu bagus atau jelek, Dinda. Jadi kita cuma bisa bilang bahwa oke, penerbitnya harusnya lebih rajin lagi. Nah, memang bisa aja kita asumsikan bahwa kalau penerbitnya tidak cukup rajin, berarti jangan-jangan dia ketika mereview papernya mungkin nggak terlalu ketat gitu ya. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa mutlak mengatakan bahwa isinya itu nggak bagus ya. Jadi memang tetap harus dicek isinya. Cara paling gampang ya lihat apakah banyak yang mensitasi, Dinda. Kemudian ketika kita lihat ada paper yang disitasi oleh banyak paper lainnya, tolong dicek apakah yang mensitasi itu memang paper-paper yang relevan dengan bidang itu. Karena ya banyak juga orang yang mensitasi itu, mohon maaf ya, citasi cuma untuk sekedar mendongkrak H-index misalnya. Jadi kalau yang kayak gitu sih itu udah red flag ya. Jadi hindari, cari yang lain, mungkin ada yang lebih bagus, lebih proper. Kemudian apa namanya juga hati-hati kalau misalnya contoh ya ada paper misalnya disitasi katakanlah 50 kali ya, tapi yang mensitasi nggak nyambung topiknya ya, itu apalagi kalau yang mensitasi si penulisnya sendiri ya, itu menunjuk itu red flag untuk si penulisnya. Gitu, Dinda ya. Ya, baik, Pak. Terus ada pertanyaan yang kedua, Pak, terkait kalau kita merujuk pada suatu artikel online, tapi tidak tertera editor dan tahunnya di artikel tersebut, apakah kita ganti dengan nama webnya saja dan untuk Itu artikel dari apa ya? kebetulan saya nyari artikel tentang sensor gitu, Pak. Terus paper-paper itu jarang sekali yang ngebahas kayak mix 4514 Oh, ya. spek ya? Ya, jadi Dina nyari spesifikasinya. Oke, kalau spek itu kan berarti dari webnya vendor ya. Iya, benar, Pak. Berarti apa namanya yang penulisnya itu adalah nama, kalau nggak ada nama penulisnya berarti pakai nama vendornya. Kalau tahunnya yang tidak ada itu gimana? Kalau bisa pakai ini, bisa cek di bawah ada copyright, Dinda. Di copyright waktu itu di situ nggak ada, Pak, kebetulan. Oke, kalau nggak ada berarti Dinda bisa pakai tulisan ND, no date ya. Jadi di tahunnya itu kasih tulisan N.D. itu maksudnya no date. Oh, gitu ya, Pak. Baik, Ya. Pak. Jadi nggak ada tanggal ya, bukan jomblo ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, ya sama-sama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, mohon terus dicicil draftnya ya. Nanti untuk UTS yang dikumpulkan adalah bab 1 dan bab 2, pendahuluan dan apa namanya, tinjauan pustaka. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih banyak, Pak. silakan. Yuk, mari sama-sama. Yuk, silakan. Recording stopped.